Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Septi Anggrani Putri, mahasiswi dari Universitas Siber Asia dengan NIM 250 20 10 10 383, program studi PJJ Manajemen. Pada video kali ini, saya akan mempresentasikan hasil pengolahan data kuesioner dari penelitian saya yang berjudul Pengaruh Beban Kerja dan Work-Life Balance terhadap Turnover Intention karyawan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah beban kerja dan keseimbangan antara kehidupan kerja dengan kehidupan pribadi karyawan atau yang biasa disebut work-life balance memiliki pengaruh terhadap keinginan karyawan untuk berpindah atau keluar dari pekerjaannya, yang dikenal dengan istilah turnover intention. Dalam video ini, saya akan menjelaskan secara berurutan hasil uji validitas, uji reliabilitas, uji asumsi klasik yang terdiri dari uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heteroskedasititas, dan uji autokorelasi, serta diakhiri dengan uji regresi linear berganda menggunakan aplikasi SPS. Sebelum masuk ke tahap pengujian, saya akan menjelaskan terlebih dahulu gambaran umum data penelitian ini. Data yang berhasil diolah pada penelitian ini berjumlah 71 responden karyawan dengan menggunakan skala Likert yang terdiri dari 5 kategori jawaban, yaitu 1. Sangat tidak setuju, 2. Tidak setuju, 3. Cukup setuju, 4. Setuju, dan 5. Sangat setuju. Untuk memudahkan kita nantinya dalam pengujian menggunakan aplikasi SPSS, kita perlu mendownload terlebih dahulu dan mengubahnya ke dalam Microsoft Excel dengan cara lihat di spreadsheet, lalu pilih file, pilih download, dan pilih Microsoft Excel. Karena saya sudah menyiapkan terlebih dahulu, di sini kita beralih dulu share screen-nya. Baik. Ini merupakan hasil share screen dari kuesioner kita menggunakan Google Form. Yang awalnya tadi saya menggunakan skala Likert kata atau huruf seperti ini, dan untuk memudahkan kita nantinya menggunakan aplikasi SPSS, kita butuh mengubahnya menjadi skala Likert angka dengan cara kita pilih sheet yang ingin kita ubah. Hanya sebagai contoh, saya menggunakan satu sheet saja. Setelah selesai kita blok, Ctrl F, lalu replace, finweight, ketikkan pada finweight, salah satunya misal, setuju. Lalu ingin mengubahnya ke skala Likert. Untuk setuju kita beri nilai atau skor 4. Dan ketik replace all. Klik OK. Baik, bisa kita lihat di sini dia berubah menjadi skala Likert. Dan untuk mempersingkat waktu agar kita bisa lebih berfokus pada uji nantinya, saya sudah menyiapkannya, yaitu editan dari skala Likert berupa kalimat, kata atau huruf menjadi skala Likert angka. Untuk itu, saya jelaskan terlebih dahulu. Dan di sini juga saya sudah buatkan tabel tabulasinya untuk mempermudah kita nantinya menggunakan aplikasi SPSS. Di sini terdapat nama responden, jenis kelamin, usia, jabatan atau posisi, lama pekerjaan, X1 beban kerja, X2 work-life balance, dan Y turnover intention. Di setiap variabel sudah saya buatkan totalnya. Sebelum lanjut ke tahap berikutnya,
Saya jelaskan terlebih dahulu. Penelitian ini menggunakan 3 variabel, yaitu pertama, variabel bebas atau independent variable X1, beban kerja atau workload. Variabel ini diukur menggunakan 10 item pernyataan yang mencakup indikator seperti target kerja, tekanan waktu penyelesaian tugas, jumlah pekerjaan yang harus diselesaikan, serta kompleksitas tugas yang diberikan kepada karyawan. Kedua, variabel bebas atau independent variable X2, work-life balance. Variabel ini juga diukur menggunakan 10 item pernyataan dengan indikator antara lain keseimbangan waktu untuk keluarga, waktu istirahat, keterlibatan emosional dalam pekerjaan, dan kepuasan terhadap pembagian waktu antara kerja dan kehidupan pribadi. Ketiga, yaitu variabel terikat, dependent variable atau Y, turnover intention. Variabel ini diukur dengan 10 item pernyataan yang mencerminkan niat karyawan untuk mencari pekerjaan lain, berpikir untuk resign, hingga membandingkan pekerjaan saat ini dengan alternatif pekerjaan lain. Model kerangka pikir penelitian ini secara sederhana dapat digambarkan sebagai berikut. Beban kerja X1 dan work-life balance X2 diduga berpengaruh, baik secara parsial maupun simultan, terhadap turnover intention Y. Hubungan inilah yang akan saya buktikan secara statistik melalui rangkaian pengujian yang akan saya jelaskan pada segmen-segmen berikutnya. Dengan demikian, total terdapat 30 item pernyataan yang telah dijawab oleh seluruh responden, dan seluruh data tersebut telah saya tabulasikan ke dalam Microsoft Excel sebelum diolah lebih lanjut menggunakan SPSS. Sebelum melakukan pengujian validitas dan reliabilitas, ada baiknya melihat terlebih dahulu gambaran umum atau statistik deskriptif dari data total masing-masing variabel. Ini penting untuk memberikan konteks awal terlebih terhadap kecenderungan jawaban responden. Baik, inilah statistik deskriptif yang sudah saya siapkan. Dari tabel ini saya bisa melihat gambaran umum data penelitian ini. Pertama, untuk variabel beban kerja, nilai total berkisar antara 15 hingga 49 dengan rata-rata sebesar 30,74. Karena rentang skor teoritas untuk 10 item dengan skala 1 sampai 5 adalah 10 hingga 50, maka nilai rata-rata 30,74. Ini menunjukkan bahwa secara umum tingkat beban kerja yang dirasakan responden berada pada kategori sedang, cenderung menuju tinggi. Kedua, untuk variabel work-life balance, nilai total berkisar antara 15 hingga 50. Dengan rata-rata sebesar 35,69. Ini menunjukkan bahwa secara umum, responden merasakan keseimbangan kehidupan kerja dan pribadi yang cukup baik, karena nilai rata-ratanya berada di atas titik tengah skala. Ketiga, untuk variabel turnover intention, nilai total berkisar antara 10 hingga 50, dengan rata-rata sebesar 30,83. Nilai ini menunjukkan bahwa secara umum tingkat keinginan responden untuk keluar dari pekerjaan berada pada kategori sedang. Meskipun terdapat variasi yang cukup besar antara responden yang terlihat dari nilai standar deviasi sebesar 9,25, yang merupakan standar deviasi terbesar di antara ketiga variabel. Yang gambaran deskriptif ini menjadi dasar awal sebelum kita masuk ke pengujian yang lebih dalam, yaitu uji validitas dan reliabilitas instrumen. Jadi di sini juga saya sudah merekap tabulasi yang isinya terdapat kode item, variabel, dan pernyataan atau ringkasan sesuai kuesioner. Ada X1 terdapat 10 item, X2 terdapat 10 item juga, dan Y terdapat 10 item juga. Jadi inilah isi dari pernyataan kuesioner yang saya buat dan telah saya sebarluaskan kepada karyawan. Baik, sebelum kita mulai melakukan pengujian, kita perlu menyiapkan
data tabulasinya dulu dan juga aplikasi SPSS. Untuk tahap pertama yaitu kita blok terlebih dahulu semua itemnya. Lalu kita buka aplikasi SPSS. Ini kita klik sini, kita copy paste, Ctrl F ya teman-teman. Setelah itu kita ubah judul itemnya yang ini melalui variable view. Klik name yang nantinya akan keblok semua. Lalu Ctrl F, replace, kita ketikkan var 0003 kali saja. Lalu replace with menjadi X. Kita jadikan itemnya menjadi X. Refresh all. Setelah selesai, kita klik X. Kita kembali ke data view. Baik, sebelum kita melakukan praktek uji validitas, kita bacakan dulu konsepnya. Langkah pertama dalam analisis data dalam melakukan uji validitas. Uji validitas digunakan untuk mengetahui sejauh mana setiap item pernyataan dalam kuesioner benar-benar mampu mengukur apa yang seharusnya diukur. Dengan kata lain, uji ini digunakan untuk memastikan bahwa setiap bukti pernyataan pada variabel beban kerja, work-life balance, maupun turnover intention adalah sahih dan layak digunakan sebagai alat ukur. Pada penelitian ini, uji validitas dilakukan dengan teknik korelasi percent product moment, yaitu dengan mengorelasikan skor masing-masing item dengan skor total variabelnya. Baik, mari kita praktekkan. Pilih Analyze, pilih Correls, dan pilih Beverage. Kita pindahkan semua item ini ke dalam kotak variables dengan cara Ctrl A, klik tanda panah. Setelah selesai, pastikan correlation coefficient untuk bagian percent sudah tercentang dan test of significance yaitu true-tailed. Klik OK. Baik, ini dia hasilnya. Dasar pengambilan keputusan pada uji validitas ini adalah dengan membandingkan nilai R hitung dengan nilai R tabel. Apabila nilai R hitung lebih besar dari R tabel, maka item pernyataan tersebut dinyatakan valid. Untuk penelitian ini dengan jumlah data sebanyak 71, maka derajat bebas atau DF dihitung dengan rumus N dikurangi 2, sehingga diperoleh DF sebesar 69. Berdasarkan tabel R pada taraf signifikansi 5% untuk uji dua sisi, nilai R tabel untuk DF69 adalah sebesar 0,234. Nilai inilah yang menjadi acuan pembanding bagi seluruh item pernyataan dalam penelitian ini. Untuk mengetahui nilai R tabel yang dimaksud, kita bisa searching di Google. Di situ ada tabelnya yang sudah ditentukan secara signifikan. Jadi, berdasarkan hasil pengolahan data menggunakan SPSS, seluruh item pernyataan pada ketiga variabel penelitian dinyatakan valid karena seluruh nilai R hitung lebih besar dari R tabel sebesar 0,234 dengan nilai signifikansi sebesar 0,0000 pada seluruh item, yang berarti jauh lebih kecil dari 0,05. Sebagai contoh, dapat saya sampaikan beberapa item mewakili pada variabel ini. Kotak X11 merupakan total variabel dari item X1 yaitu beban kerja. Pada variabel beban kerja, item pernyataan pertama memperoleh R hitung sebesar 0,641. Pada variabel work-life balance yang terletak pada
X22 yaitu memperoleh R hitung sebesar 0,251. Dan pada variabel turnover intention, item pertama memperoleh R hitung sebesar 0,273. Seluruh nilai tersebut berada jauh di atas R tabel 0,234 sehingga seluruh 30 item pernyataan dalam kuesioner penelitian ini dinyatakan valid dan layak digunakan sebagai alat ukur. Karena seluruh item telah dinyatakan valid, maka data ini telah memenuhi syarat validitas dan layak dilanjutkan ke tahap uji reliabilitas. Baik, ini semua penampakannya. Kita kembali ke halaman pertama kembali. Kita bacakan dulu terlebih dahulu. Untuk uji reliabilitas. Setelah dinyatakan valid, langkah selanjutnya adalah melakukan uji reliabilitas. Uji reliabilitas bertujuan untuk mengetahui sejauh mana konsistensi atau keajangan alat. Maaf, sebentar. Baik, saya ulang. Setelah dinyatakan valid, langkah selanjutnya adalah melakukan uji reliabilitas. Uji reliabilitas bertujuan untuk mengetahui sejauh mana konsistensi atau keajangan alat ukur, yaitu apakah kuesioner ini akan menghasilkan jawaban yang relatif konsisten apabila digunakan untuk mengukur objek yang sama secara berulang. Pada penelitian ini, uji reliabilitas dilakukan dengan menggunakan teknik Cronbach-Alpha terhadap seluruh 30 item pernyataan pada kuesioner secara bersama-sama. Baik, kita tunjukkan langkah-langkahnya. Yang pertama, pilih Analyze, lalu pilih Scale, pilih Reliability Analyze, kita Ctrl A. Hanya saja yang jadi pembeda dari uji validitas adalah untuk total item per item seperti X1, X2, dan Y tidak perlu disalin ke dalam kotak item. Jadi untuk X11, X22, dan juga X33 yang merupakan total dari item 3 item tersebut tidak perlu dipindahkan ke dalam kotak item, lalu klik Ratings, pilih Statistik, dan pilih Scale if item delete, klik Continue. Dan pastikan modelnya yaitu alpha. Klik OK. Baik, kita pindah terlebih dahulu ke ini. Ya, ini. Ini dia hasilnya dari uji reliability. Saya bacakan terlebih dahulu dasar pengambilan keputusannya. Suatu instrumen dinyatakan reliable apabila nilai Cronbach alpha yang dihasilkan lebih besar dari 0,60. Semakin mendekati angka 1, maka semakin tinggi pula tingkat konsistensi atau reliabilitas instrumen tersebut. Berdasarkan hasil pengujian diperoleh nilai Cronbach alpha. Sebentar, saya lihatkan dulu. Baik, berdasarkan hasil pengujian diperoleh nilai Cronbach alpha sebesar 0,894 dari 30 item pernyataan yang diuji dengan jumlah data yang diproses sebanyak 71 responden dan tidak ada data yang dikeluarkan atau exclude. Karena nilai 0,894 ini jauh lebih besar dari batas minimal 0,60, bahkan mendekati angka 1, maka dapat disimpulkan bahwa seluruh instrumen dalam penelitian ini memiliki tingkat reliabilitas yang sangat tinggi dan konsisten. Untuk catatan tambahannya, pada tabel item total statistik, dapat kita lihat, seluruh item juga menunjukkan nilai koreksi item atau total
correlation yang positif dan nilai kelompok alpha if item damage pada setiap item tidak ada yang melebihi 0,894 yang berarti tidak ada item yang perlu dihapus untuk meningkatkan reliabilitas. Dengan terpenuhnya uji validitas dan reliabilitas, maka instrumen penelitian ini dinyatakan layak digunakan untuk mengukur variabel-variabel penelitian. Selanjutnya, saya akan masuk ke tahap uji asumsi klasik sebagai syarat sebelum dilakukan uji regresi linear berganda. Baik, kita pindah terlebih dahulu ke halaman pertama kembali. Sebelum melakukan uji regresi linear berganda, data penelitian harus terlebih dahulu memenuhi beberapa asumsi klasik. Hal ini penting agar model regresi yang dihasilkan bersifat blue, yaitu best linear and best estimator, sehingga hasil analisis dapat dipertanggungjawabkan secara statistik. Terdapat 4 uji asumsi klasik yang akan saya jelaskan, yaitu uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heteroskedasitas, dan uji autokorelasi. Baik, sebelum untuk memulai ke penjelasan uji klasik atau uji asumsi klasik, ini bisa dilakukan terhadap nilai residual dari model regresi turnover intentional Y atas beban kerja X1 dan work-life balance X2. Nilai residual ini diperoleh secara otomatis melalui aplikasi SPSS. Mari kita praktikkan. Yang pertama kita pilih analyze, lalu pilih regression, pilih linear. Nah, yang jadi penentu adalah di sini kita hanya memilih total itemnya saja dan jangan sampai salah untuk peletakannya. Untuk X1 ini berada di X11 dan untuk X2 ini berada di X22. Kita pindahkan ke kotak independen. Dan untuk total item Y itu berada di kotak X33, kita pindahkan ke dependent. Setelah selesai kita pilih statistik, kita pilih collinearity diagnostic, lalu pilih continue. Selanjutnya pilih plots. Di sini jangan sampai salah ya. Untuk spreadsheet ini kita pindahkan ke Y. Sebentar. Dan untuk ZBRED kita pindahkan ke X. Kita checklist untuk bagian histogram dan normal probability plot. Pilih continue. Lalu untuk bagian save, kita pilih unstandardized, yaitu pilih continue dan klik OK. Oke, kita beralih dulu ke halaman hasil SPSS-nya. Baik, ini dia hasilnya. Bentar. Baik, setelah muncul ini, yang pertama yaitu kita melakukan uji normalitas. Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui apakah nilai residual dari model regresi berdistribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah model yang memiliki nilai residual yang berdistribusi secara normal. Karena hal ini menjadi salah satu syarat agar uji T dan uji F pada tahap regresi nantinya dapat memberikan hasil yang valid. Pada penelitian ini, pengujian normalitas dilakukan dengan uji Kolmogorov-Smirnov, serta didukung dengan grafik histogram dan normal PP plot. Baik, kita siapkan dulu untuk Kolmogorov-Smirnov. Jadi kita kembali lagi ke
halaman pertama dari SPSS. Itu kita pilih Analyze, pilih Non-Parametric Test, kita pilih Legacy Dialog, kita pilih satu sampel KS. Nah, di sini kita pilih Unstandardized Residual, kita pindahkan ke Test Variable List, dan pastikan untuk test distribution-nya, kita pilih yang normal, kita pilih klik OK. Baik, sebentar. Kita kembali lagi ke hasil dari SPSS-nya. Ini dia. Saya jelaskan satu persatu terlebih dahulu. Data residual dinyatakan berdistribusi normal apabila nilai asymptotic significance atau asymptotic two-tailed pada output Kolmogorov Smirnov lebih besar dari 0,05. Secara visual, data dapat dikatakan normal apabila titik-titik pada grafik normal PB plot menyebar mengikuti garis diagonal dan bentuk histogram menyerupai kurva lonceng. Oke. Baik, yang ini. Berdasarkan hasil uji one sampel, Kolmogorov Smirnov test diperoleh nilai teks statistik sebesar ini sebesar 0,057 ini dengan asimsik sebesar 0,200. Karena nilai signifikansi 0,200 ini lebih besar dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa data residual pada model regresi penelitian ini berdistribusi normal. Kesimpulan ini juga diperkuat dengan nilai Monte Carlo signifikan sebesar 0,815 yang jauh berada di atas 0,05. Dapat saya tunjukkan pula pada grafik histogram ini. Yang ini terlihat bahwa bentuk kurva menyerupai lonceng seperti ini. Lonceng. Dan cenderung simetris di sekitar titik 0. Begitu pula pada grafik normal PP plot, titik-titik terbentuk menyebar mengikuti garis diagonal tanpa penyimpangan yang berarti. Dengan demikian, baik secara statistik maupun secara visual dapat disimpulkan bahwa asumsi normalitas pada model regresi penelitian ini telah terpenuhi. Selanjutnya, uji multikolineritas. Uji multikolineritas bertujuan untuk mengetahui apakah dalam model regresi ditemukan adanya korelasi yang tinggi atau bahkan sempurna antar variabel bebas. Dalam hal ini, antara beban kerja dan work-life balance, model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi multikolineritas karena apabila terjadi, maka akan sulit untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel bebas secara individual terhadap variabel berikutnya. Baik, untuk caranya saya tunjukkan kembali. Kita kembali ke halaman pertama dari SPSS. Baik ini. Yang pertama kita pilih Analyze, lalu kita pilih Regression, kita pilih Linear, lalu ini yang tadinya kita sudah pindahkan, tetap sama. Klik tombol statistiknya, yaitu pilih Regression Coefficient-nya centang yang Collinearity Diagnostic, lalu klik
continue, klik OK. Nah, kita balik lagi ke halaman kedua. Baik, ini dia hasilnya. Sebenarnya sama saja. Model regresi dinyatakan tidak mengalami gejala multikolineritas apabila nilai toleransi lebih besar dari 0,10 dan nilai FIV atau Variance Inflation Factor lebih kecil dari 10,00. Berdasarkan tabel koefisien yang ini, diperoleh nilai toleransi untuk variabel beban kerja sebesar 0,963 dan nilai FIV sebesar 1,038. Nilai yang sama juga diperoleh untuk variabel work-life balance, yaitu toleransi sebesar 0,963 dan FIV sebesar 1,038. Karena kedua nilai toleransi tersebut lebih besar dari 0,10 dan kedua nilai FIV jauh lebih kecil dari 10,00, maka dapat disimpulkan bahwa untuk terjadi gejala multikolineritas antara variabel beban kerja dan work-life balance dalam model regresi ini. Selanjutnya yaitu uji heteroskedasitas. Uji heteroskedasitas bertujuan untuk mengetahui apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain. Model regresi yang baik adalah model yang tidak mengalami heteroskedasitas atau dengan kata lain bersifat homoskedastisitas, yaitu varians residual yang bersifat konstan atau tetap. Pada penelitian ini, pengajuan heteroskedasitas dilakukan dengan metode grafik scatter plot. Baik, saya tunjukkan untuk caranya. Kita kembali lagi ke halaman pertama. Yang ini, kita pilih Analyze, pilih Regression Linear, lalu pilih Statistik Continue sudah, kita save sudah. Plot. Dan untuk di bagian plot ini, jangan sampai salah, yaitu untuk spreadsheet itu ada di Y, dan untuk separate itu ada di X. Kita continue, klik OK. Baik, sebenarnya untuk langkah-langkahnya sama saja, bisa dilakukan secara satu kali saja, namun untuk menjelaskannya lebih detail dan tidak membuat bingung, saya jelaskan satu persatu. Model dinyatakan tidak mengalami heteroskedasitas apabila titik-titik pada grafik scatter plot yang baik yang ini, menyebar secara acak, baik di atas maupun di bawah angka 0 pada sumbu Y, serta tidak membentuk pola tertentu seperti bergelombang, mengerucut, atau menyempit. Dapat saya tunjukkan pada grafik scatter plot ini, terlihat bahwa titik-titik data menyebar secara acak, baik di atas maupun di bawah angka 0 pada sumbu Y, tanpa membentuk pola tertentu seperti bergelombang atau menyempit. Titik-titik tersebar mulai dari nilai negatif 2 hingga positif 2 secara tidak beraturan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi gejala heteroskedasitas dalam model regresi ini. Atau dengan kata lain, model ini bersifat homoskedasitas. Yang selanjutnya yaitu uji autokorelasi. Uji autokorelasi bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat korelasi antara residual pada suatu pengamatan dengan residual pada pengamatan lain dalam model regresi.
Model regresi yang baik seharusnya tidak mengandung autokorelasi. Pada penelitian ini, uji autokorelasi dilakukan dengan menggunakan uji Darwin-Watson. Baik, kita kembali lagi ke halaman pertama. Oke, yang ini. Kita pilih Analyze, kita pilih Regression, Linear, dan kita klik Statistik, kita pilih Darwin-Watson. Kita centang yang ini ya, pilih Continue, lalu klik OK. Baik. Ini dia hasilnya. Bentar. Nilai double Watson atau DW dihitung dibandingkan dengan nilai batas bawah DL dan batas atas DU pada tabel Darwin-Watson sesuai dengan jumlah sampel dan jumlah variabel bebas dalam penelitian ini, yaitu N sebesar 71 dan K sebesar 2 variabel bebas. Model dinyatakan tidak mengandung autokorelasi apabila nilai DW berada di antara DU dan 4 dikurangi DU. Diperoleh nilai Darwin-Watson sebesar, saya scroll dulu, kita cari yang ini, sebesar 2,191. Karena sedangkan nilai DU pada tabel Darwin-Watson untuk N sama dengan 71 dan K sama dengan 2 adalah sebesar, untuk DL batas bawah yaitu 1,5577, untuk DU batas atas yaitu 1,673. Karena nilai DW berada di antara DU dan 4 dikurangi DU, maka dapat disimpulkan tidak terjadi autokorelasi dalam model regresi ini. Setelah keempat uji asumsi klasik ini terpenuhi, maka model regresi dalam penelitian ini telah memenuhi syarat Blue dan layak untuk dilanjutkan ke tahap analisis regresi linear berganda. Baik, kita lanjut ke uji regresi linear berganda. Setelah seluruh asumsi klasik terpenuhi, tahap selanjutnya adalah melakukan analisis regresi linear berganda. Analisis ini digunakan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel beban kerja dan work balance, baik secara parsial maupun secara simultan terhadap variabel turnover intention. Model persamaan regresi linear berganda dalam penelitian ini dapat dituliskan sebagai berikut. Y sama dengan A ditambah B1 dikali X1 ditambah B2 dikali X2 ditambah E. Baik, saya tunjukkan langkah-langkahnya. Kita kembali dulu ke halaman pertama. Baik, ini. Yang pertama yaitu pilih Analyze, pilih Regression, pilih Linear. Sama seperti tadi, ini sesuaikan, ini merupakan total item Y, X11 merupakan total item X1, dan X22 merupakan total item X2. Lalu, pilih statistik, centang estimate, model fit, dan collinear-related diagnosis, lalu klik continue. Kita klik OK. Tunggu sebentar. Baik, yang ini.
Nilai T-tabel untuk penelitian ini dihitung dengan rumus DF sama dengan N dikurangi K dikurangi 1, sehingga DF sebesar 71 dikurangi 2 dikurangi 1 yaitu 68. Berdasarkan tabel 1, tabel T pada taraf signifikansi 5% untuk uji dua sisi, diperoleh nilai T-tabel sebesar 1,966. Berdasarkan tabel coefficients, diperoleh nilai konstanta sebesar 6,101. Untuk variabel beban kerja diperoleh nilai koefisien regresi B sebesar 0,675 dengan T hitung sebesar 6,409 dan signifikansi sebesar 0,0001. Karena T hitung 6,409 yang ini lebih besar dari T tabel 1,996 dan nilai signifikansi 0,000 lebih kecil dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa variabel beban kerja secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap turnover intention. Sementara itu, untuk variabel work balance diperoleh nilai koefisiensi regresi B sebesar 0,134 dengan T hitung sebesar 1,293 dan signifikansi sebesar 0,200. Karena T hitung 1,293 lebih kecil dari T tabel 1,996 dan nilai signifikansi 0,200 lebih besar dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa variabel work-life balance secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap turnover intention. Dengan demikian, persamaan regresi linear berganda pada penelitian ini dapat dituliskan sebagai berikut. Turnover intention sama dengan 6,101 ditambah 0,675 dikali beban kerja ditambah 0,134 dikali work-life balance. Persamaan ini menunjukkan bahwa setiap kenaikan satu satuan beban kerja akan meningkatkan turnover intention sebesar 0,675 satuan dengan asumsi variabel lain tetap. Kita lanjut ke uji F, uji simultan dengan melihat tabel ANOVA. Nilai F-tabel dicari dengan derajat bebas df1 sama dengan K, yaitu 2. Dan df2 sama dengan N dikurangi K dikurangi 1, yaitu 68. Berdasarkan tabel F pada taraf signifikansi 3%, diperoleh nilai F tabel sebesar 3,311. 3,132. Baik. Berdasarkan tabel ANOVA, diperoleh nilai F itu sebesar 20,542 dengan signifikansi sebesar 0,000. Kenapa saya bilang 0,00? Karena ini kurang dari 0,001, jadi dibagi menjadi 0,000. Lebih kecil dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa variabel beban kerja dan work-life balance secara simultan atau bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap turnover intention. Selanjutnya yaitu koefisien determinasi R kuadrat dengan melihat tabel mode summary. Ini. Berdasarkan tabel mode summary diperoleh nilai R-square sebesar 0,377. Nilai ini menunjukkan bahwa variabel beban kerja dan work-life balance secara bersama-sama mampu menjelaskan sebesar 37,7% variasi yang terjadi pada variabel turnover intention, sedangkan sisanya sebesar 62,3% dijelaskan oleh faktor-faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini seperti misalnya kepuasan kerja, komitmen organisasi, atau kompensasi. Berdasarkan seluruh rangkaian pengujian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa seluruh instrumen penelitian ini valid dan sangat reliable.
Dengan nilai kelompok alfa sebesar 0,894, modal regresi juga telah memenuhi seluruh syarat asumsi klasik, yaitu berdistribusi normal, tidak terjadi multikolinearitas, dan tidak terjadi heterokedasitas. Hasil uji regresi linear berganda menunjukkan bahwa secara parsial beban kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap turnover intention, sedangkan work-life balance secara parsial tidak berpengaruh signifikan. Namun demikian, secara simultan, beban kerja dan work-life balance sudah sama-sama terbukti berpengaruh signifikan terhadap turnover intention, dengan kontribusi sebesar 37,7%. Demikian presentasi hasil analisis data kuesioner pada penelitian ini. Semoga hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat, khususnya bagi perusahaan dalam mengelola beban kerja karyawan guna menekan tingkat turnover intention. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdasarkan seluruh rangkaian pengujian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa seluruh instrumen penelitian ini valid dan sangat reliable. Dengan nilai kelompok alfa sebesar 0,894, modal regresi juga telah memenuhi seluruh syarat asumsi klasik, yaitu berdistribusi normal, tidak terjadi multikolinearitas, dan tidak terjadi heterokedasitas. Hasil uji regresi linear berganda menunjukkan bahwa secara parsial beban kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap turnover intention, sedangkan work-life balance secara parsial tidak berpengaruh signifikan. Namun demikian, secara simultan beban kerja dan work-life balance sudah sama-sama terbukti berpengaruh signifikan terhadap turnover intention, dengan kontribusi sebesar 37,7%. Demikian presentasi hasil analisis data kuesioner pada penelitian ini. Semoga hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat, khususnya bagi perusahaan dalam mengelola beban kerja karyawan guna menekan tingkat turnover intention. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.